Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman amma ba'd. Jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmatnya sehingga kita pada malam hari ini dapat bertemu kembali dalam kajian Risalah Nawaqid al-Islam, yaitu risalah atau tulisan tentang pembatal-pembatal keislaman yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pembatal yang ketujuh, yaitu as-sihru. Sihir, as-sihru atau sihir itu terbagi menjadi dua. Umumnya terbagi menjadi dua. Sihir itu banyak, akan tetapi Syekh menyebutkan ada dua jenis sihir, yaitu as-sarfu wal atfu. As-sarfu yaitu sihir yang menjadikan seseorang yang awalnya saling mencintai kemudian menjadi saling membenci. Semisal dengan tujuan untuk memisahkan antara suami dan istri agar mereka bercerai, itu adalah sihir as-sarfu. Kemudian ada namanya sihir al-atfu, yaitu kebalikan dari sihir as-sarfu, yaitu yang awalnya dua orang saling membenci kemudian menjadi atau dibuat agar supaya menjadi saling mencintai. Kalau biasa kita sebut dengan pelet, dalam bahasa Indonesia. Nah, itu adalah jenis sihir. Mengapa Syekh rahimahullah menyebutkan dua jenis sihir ini? Beliau menyebutkan karena dua jenis sihir ini sering terjadi di kalangan kaum muslimin. Kemudian beliau menyebutkan faman fa'alahu aw radiya bihi, barang siapa yang melakukan sihir atau ridha terhadap sihir tersebut. Faman fa'alah, barang siapa yang melakukan sihir, yaitu dukun, kemudian orang-orang yang melakukan sihir walaupun tidak dicap dukun, akan tapi dia paham tentang ilmu sihir, aw radiya bihi, atau orang yang meridhai dengan ilmu sihir. Semisal orang yang meminta dukun agar supaya melakukan ritual sihir, walaupun dia tidak melakukan ritual-ritual yang yang berbau kesyirikan, akan tapi dia ridha dengan sihir tersebut, maka Syekh mengatakan kafara, maka itu termasuk orang yang kufur. Artinya dia keluar dari Islam, kemudian amalannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pembatal yang kedelapan, insyaallah kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Baik, barakallahu fiik. Tafadhal ya Syekh, Iqra. Qala al-muallif Syekh rahimahullahu ta'ala, "Ats-tsaminu mudaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Wa dalilu qauluhu ta'ala, wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin." Kedelapan, yaitu menolong orang-orang musyrik dan membantu mereka dalam melawan kaum muslimin. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, siapa dari kalian yang berloyal kepada mereka, maka ia bagian dari mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Barakallahu fiik. Syekh rahimahullah beliau berkata mudaharatul musyrikin, yaitu menolong orang-orang musyrik, wa muawanatuhum, dan membantu mereka alal muslimin, dengan tujuan untuk memerangi kaum muslimin, maka itu termasuk pembatal keislaman. Adapun dalilnya beliau menyebutkan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawallahum minkum, barang siapa yang memberikan loyalitas kepada mereka, atau biasa kita sebut dengan menjadikan mereka sebagai pemimpin, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia itu termasuk bagian dari mereka.
Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Ya, di sini Syekh menyebutkan bahwasannya ya, kita sebagai umat muslim tidak boleh sama sekali ya, menolong kaum musyrikin atau kaum kafirin yang berstatus non muslim ketika mereka hendak memerangi kaum muslimin. Memerangi itu banyak faktornya, banyak bentuknya. Semisal ya, ada seorang muslim yang ditindas, kemudian kita mendukung mereka. Gampangnya di Palestina. Banyak ikhwan-ikhwan kita ya, atau teman-teman kita, saudara-saudara kita di Palestina ya, kemudian mereka dizalimi oleh Israel misalnya. Kemudian ada sebagian kaum muslimin ya, malah mendukung gerakan Israel tersebut ya, sehingga apa? Mereka menyalahkan kaum muslimin ya, orang-orang yang di sana. Mereka mendukung gerakan yang yang diluncurkan atau yang diperbuat oleh kaum musyrikin yaitu Yahudi, maka itu termasuk pembatal keislaman. Adapun dalilnya Syekh menyebutkan ya, tadi dalil yang kita sebutkan yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 51, barang siapa yang menjadikan atau memberikan loyalitasnya kepada mereka, maka dia termasuk bagian dari mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya, tidak akan memberikan petunjuk bagi kaum-kaum yang zalim. Kemudian dalam ayat yang lain ya, Allah Subhanahu wa taala ya, menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau jadikan orang Yahudi ya, dan Nasrani sebagai pelindung atau penolong bagimu. Ba'duhum awliya'u ba'd, karena sebagian mereka itu pelindung dari sebagian mereka yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang menjadikan mereka pelindung, pemimpin dan lain sebagainya, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia kaum muslimin tadi, orang muslim tadi itu bagian dari mereka. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini khitabnya. Khitab itu artinya yang ditujukan, yang diajak bicara itu adalah kaum beriman. Bagi kita yang merasa ada keimanan dalam hati, maka kita terpanggil dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Wahai orang-orang yang beriman. Iman itu apa? I'tiqadu fi qalbi, yaitu dia memiliki keyakinan dalam hati, wal 'amalu bil jawarih, dan dia beramal dengan anggota badan. Itu adalah iman ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau jadikan ya mereka yang mana mereka tersebut menjadikan agama kalian itu sebagai bahan ejekan dan permainan. Minal ladzina utul kitaba min qablikum, yaitu orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, yaitu ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, wal kuffar, dan orang-orang kafir, yaitu orang-orang musyrikin, aulia ya, dan janganlah kalian menjadikan mereka itu sebagai pelindung. Wattaqullaha in kuntum mu'minin, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau kalian beriman. Maka ayat ini sudah jelas bahwasannya kita sebagai kaum muslimin, kita sebagai kaum mukminin tidak boleh memberikan loyalitas kita kepada kaum musyrikin ya, terutama ketika mereka memiliki tujuan apa? Untuk memerangi kaum muslimin, untuk menindas kaum muslimin. Maka ketika kita tahu tujuan mereka, kita tidak boleh mendukung mereka. Ketika kita mendukung mereka karena sebab agama mereka, maka batallah agama kita. Dalilnya jelas yang sudah kita tadi sebutkan. Tapi di sini perlu diperhatikan jamaah sekalian mengatakan Allah. Ya. Syekh menyebutkan di sini, ya, ada yang namanya at-tawalli, ya, at-tawalli. Pembatal yang ke-8.
yaitu mudhaharatul musyrikin, ya. Barang siapa yang menolong orang musyrik dan memberikan bantuan kepada mereka dengan tujuan memerangi kaum muslimin yang lain, memerangi kaum muslimin, maka dia telah kafir. Nah, ini adalah teks yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala. Akan tapi kita jelaskan. Di sini ada dua macam. Yang pertama adalah at-tawalli. Apa itu at-tawalli? Tawalli adalah memberikan pertolongan. Ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya muwalah. Muwalah artinya mencintai, ya, atau memberikan loyalitas. Soalnya kita akan rinci apa hukumnya. Itu yang pertama adalah memberikan pertolongan. Ya. Memberikan pertolongan kepada kaum musyrikin atau kaum kafir dengan tujuan memerangi kaum muslimin. Maka kita rinci. Yang pertama, apabila hal tersebut dia lakukan karena peduli dengan agama mereka atau karena agama gitu ya, atau karena agama. Semisal contohnya, misal saya membela kaum Yahudi karena kaum Yahudi adalah orang-orang yang dia itu baik, kemudian dia orang-orang yang agamis, kemudian agamanya juga samawi, katanya begitu. Sehingga apa? Sehingga dia melihat bahwasanya kaum muslimin itu diserang disebabkan kaum Yahudi menyerang, disebabkan kaum muslimin mengambil tanahnya kaum Yahudi. Yahudi tidak bersalah katanya. Ya, Yahudi tidak bersalah. Dia mengatakan Yahudi ini benar, yang salah adalah kaum muslimin, disebabkan kaum muslimin mengambil tanah Yahudi. Ketika dia berkeyakinan demikian, artinya apa? Dia menolong kaum musyrikin disebabkan agama mereka, maka hukumnya apa? Kafir. Maka orang ini telah melakukan salah satu pembatal keislaman. Kemudian yang kedua, apabila dia menolong kaum kafir karena dunia. Ya. Ini konteksnya adalah untuk memerangi kaum muslimin. Artinya apa? Dia tidak pro dengan muslim. Entah itu masalah kebijakan atau masalah apa yang tidak pro dengan muslim. Ya. Apabila dia mendukung kaum kafir disebabkan agama mereka, maka dia telah kafir. Akan tetapi kalau dia mendukung kaum kafir disebabkan karena dunia, semisal apa? Semisal yang disebutkan hadis Nabi Muhammad SAW,
yaitu ada seorang sahabat yang bernama Hatib ibn Balta'ah. Disebutkan bahwasanya Hatib radhiyallahu anhu, ya, beliau ketika mendengar Nabi Muhammad SAW mau membuka atau mau menaklukkan kota Mekah, maka Hatib radhiyallahu anhu, ya, beliau mengutus salah seorang perempuan, yang mana perempuan ini ditugaskan oleh Hatib agar supaya memberikan kabar kepada penduduk Mekah bahwasanya Nabi SAW itu sedang mempersiapkan pasukan untuk menaklukkan kota Mekah. Padahal Hatib ini adalah orang mukmin dan dia ikut pada perang Badar. Ma'ruf dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwasannya orang, yaitu kaum muslimin yang ikut perang Badar, Allah Subhanahu wa taala, ya, mengampuni dosanya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Ya, wahai ahli Badar, ya, kerjakanlah apa yang kalian sukai, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni kalian. Dan Hatib adalah termasuk orang yang ikut dalam perang Badar. Akan tetapi dalam kejadian ini, beliau radhiyallahu anhu malah mengirim, ya, kabar kepada kaum musyrikin bahwasannya Nabi SAW akan menyerang Mekah. Maka ketika itu beliau mengutus salah seorang wanita, ya, yang bernama Sarah, ya, kemudian dia pergi ke Mekah. Di pertengahan jalan Nabi SAW mendapat wahyu dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihi assalam, ya, bahwasannya kabar penaklukan kota Mekah, ya, itu akan dibongkar, ya, oleh salah satu sahabat beliau. Kemudian diutusnya, ya, adalah wanita, agar supaya menyampaikan pesan tersebut kepada kaum musyrikin. Maka Nabi SAW ketika itu mengutus Ali bin Abi Thalib dan juga Talha, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mengejar wanita tersebut. Ketika wanita tersebut ditemukan, kemudian dikatakan kepada wanita tersebut, "Akhrijil kitab." Wahai perempuan, ya, wahai engkau perempuan, keluarkanlah kitab, keluarkanlah surat itu. Faqalat, maka perempuan itu pun menjawab, "Ma ma'i min kitab." Aku tidak ada tulisan itu, aku tidak ada surat apapun, aku tidak membawa apapun. Faqulna, maka kami pun berkata, itu para sahabat, "La tukhrijannal kitab au la nulqiyanna thiyab." Kami berikan pilihan kepada engkau keluarkan surat itu atau akan kami bongkar, akan kami geledah di badanmu. Maka, ya, karena perempuan itu ketakutan, ya, maka beliau, ya, mengeluarkan surat tersebut, ya, fa akhrajathu min iqasiha. Maka perempuan itu mengeluarkan surat tersebut dari mana? Dari rambutnya. Jadi disembunyikan di rambutnya. Ya, ketika dikeluarkan, maka para sahabat membaca surat tersebut dan kaget bahwasannya surat tersebut dari sahabat yang mulia Hatib bin Abi Balta'ah. Ya, dalam hadis disebutkan, fa ataina bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami datang kepada Rasulullah SAW, fa idza fihi min Hatib ibni Abi Balta'ah. Ya. Kami kaget ketika kami datang kepada Nabi Muhammad SAW dan kami temukan surat tersebut ternyata itu dari Hatib. Ya. Wa kana sahabiyyan radhiyallahu anhu. Padahal Hatib tersebut adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang mulia. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Hatib, "Ya Hatib, ma hadza?" Wahai Hatib, apa ini? Mengapa engkau kabarkan perihal penaklukan kita ke kota Mekah? Fastafsala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW pun meminta penjelasan kepada Hatib, ya. Wa hadza awwalu dalilin ala annahu laysat kullu nusratin lil kuffar kufran. Bahwasannya, ya, ini adalah dalil pertama bahwasanya orang yang menolong kaum kafir, ya, karena sebab dunia itu tidak disebut, tidak dikatakan apa dia kufur. Jadi Hatib radhiyallahu anhu ketika beliau diminta oleh Nabi Muhammad SAW agar supaya menjelaskan mengapa engkau mengirim surat kepada kaum musyrikin, maka Hatib menjelaskan bahwasannya di Mekah, wahai Rasulullah, ya, orang-orang Mekah, ya, itu mereka selama saya di Madinah, mereka melindungi keluargaku. Mereka melindungi keluargaku. Saya tinggal di Madinah, saya Muslim, saya mukmin. Akan tetapi saya memiliki keluarga yang tinggal di kota Mekah. Saya khawatir ketika, ya,
Nabi SAW menaklukkan kota Mekah, maka itu berdampak kepada keluarga saya. Maka agar supaya itu tidak terjadi, aku kirimkan surat kepada kaum musyrikin agar supaya mereka bisa melindungi keluargaku. Maka konteksnya di sini adalah Hatib ya membocorkan atau berpihak kepada kaum musyrikin agar supaya agar supaya keluarganya terlindungi. Maka dia menolong kaum musyrikin, menolong kaum kafirin dengan sebab apa? Sebab dunia, yaitu sebab keluarganya. Apa hukumnya? Ya. Di sini dalam hadis disebutkan Nabi SAW laqad sadaqakum. Maka sungguh Hatib telah berkata jujur. Maka ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya mendengar perihal tersebut sangat marah sehingga beliau berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, da'ni adrib unuqa hadzal munafiq." Biarkan aku memenggal kepala orang munafik ini. Maka Nabi SAW pun membela Hatib dan beliau berkata, "Innahu qad syahida badran." Sesungguhnya Hatib ini telah menyaksikan atau ikut berperang dalam perang Badar. Wa ma yudrika la'alla Allah ay yakuna qad ittala'a ala ahli badrin. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti sudah mengetahui apa yang akan terjadi pada ahli Badar. Karena Allah Subhanahu wa taala ya melalui lisan Nabi-Nya SAW ya, beliau berkata, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Ya, wahai ahli Badar, orang yang mengikuti perang Badar, lakukanlah semau kalian, maka sesungguhnya kalian telah diampuni ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Hatib adalah orang yang mengikuti perang Badar. Kalau seandainya Hatib dihukumi kafir, ya, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Maka kata para ulama ya, mengambil istinbat apabila seseorang menolong kaum musyrikin ya, ketika mereka hendak memerangi kaum muslimin atau tidak pro dengan kaum muslimin, maka ya apabila menolong mereka itu dengan sebab dunia, maka hukumnya adalah dosa besar. Akan tetapi tidak sampai kepada kekufuran. Tidak sampai kepada kekufuran. Kemudian yang ketiga, ya. Sampai sini paham insyaallah? Ya. Menolong kaum musyrikin atas ya perilaku keji sebagian kaum muslimin hukumnya disyariatkan. Ini perlu diperhatikan. Yang ketiga, menolong kaum musyrikin atas perilaku keji sebagian kaum muslimin hukumnya disyariatkan. Artinya boleh, bahkan disyariatkan. Contohnya bagaimana? Sebagian kaum muslimin memiliki pandangan yang ekstrim, seperti mengkafirkan kaum muslimin yang lain. Kemudian mereka membunuh dengan brutal. Mereka mengatakan sedikit-sedikit kafir, kemudian boleh dibunuh dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu kaum muslimin yang paham ya, mereka menolong, artinya bekerja sama dengan kaum kafirin untuk membasmi orang-orang atau sebagian kaum muslimin ini, agar supaya kekejian mereka itu tidak berdampak kepada manusia yang lain. Maka itu disyariatkan. Karena dalam kaidah fikih ya, daf'ul atau liiqamatil maslahati wa daf'ul mafsadah. Ya, daf'ul mafsadah ya aula min jalbil maslahah ya, atau min jalbi al-masalih. Menolak mafsadah, menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan. Ya, jadi di sini yang ketiga adalah menolong kaum musyrikin atas perilaku keji sebagai kaum muslimin hukumnya disyariatkan. Ya, jadi kalau misalnya kita temukan bahwasannya ya pemerintah kita bekerja sama dengan Amerika misalnya dengan tujuan untuk menumpaskan terorisme, maka itu tidak ada masalah.
Jangan kita katakan pemerintah apa? Togut. Sikit-sikit togut, sikit-sikit togut, nggak boleh. Ya. Maka hal ini harus diperinci agar supaya kita tidak mudah mengkafirkan orang lain atau mentogutkan orang lain atau mentahdzir orang lain. Ya. Maka tidak serta-merta yang memberikan pertolongan itu dianggap kafir, akan tetapi butuh perincian yang kita sebutkan. Kemudian perihal al-muwalah, ya, al-muwalah adalah memberikan kecintaan atau memberikan loyalitas kepada non-muslim. Ya. Yang pertama, apabila ia mencintai atau suka dengan non-muslim atau kafir karena agamanya, maka dia termasuk bagian dari mereka. Maksudnya apa? Kafir. Ya, contoh misalnya, ya, ada orang Yahudi, ya, kemudian dia berjalan, kemudian Masya Allah orang ini baik, aku suka karena agamanya mengajarkan apa? Kebaikan. Ya. Aku cinta karena agamanya ini dan itu. Saya lihat agamanya, ya, dia tentram, kemudian tidak keras, kemudian memberikan toleransi dan lain sebagainya. Akhirnya aku suka dengan orang tersebut karena apa? Karena agamanya. Karena apa? Karena agamanya. Kalau dia cinta kepada non-muslim karena agamanya, maka itu termasuk apa? Pembatal keislaman. Yang kedua, ya, kecintaan kepada non-muslim secara tabiat. Maksudnya secara tabiat itu bagaimana? Ya. Yaitu misalnya dia mempunyai bapak, ya, bapak yang non-muslim. Kemudian tentunya anak ke bapak pasti memiliki rasa cinta. Dan rasa cinta anak ke bapak atau bapak ke anak itu adalah cinta yang timbul secara tabi'i, secara alamiah. Maka kecintaan tersebut tidak bisa dihilangkan. Maka kecintaan ini, ya, secara tabiat ini hukumnya apa? Boleh. Tapi dengan syarat dia harus membenci kekufuran yang ada pada diri, entah itu saudaranya atau bapaknya ataupun apa? Anaknya. Kemudian kecintaan karena sebab dunia, ya. Semisal partner bisnis, ya. Dia mempunyai partner bisnis non-muslim, kebetulan pintar, cerdas, pandai mutar uang, pandai ibaratnya mengatur keuangan, mutar uangnya yang awalnya 1 juta jadi 10 juta, 10 juta, 100 juta, 100 juta, 1 M. Ya, sehingga apa? Dia cinta dengan temannya tadi, partner bisnisnya tadi. Karena apa? Karena dunia. Apa karena dunia? Karena teman bisnisnya tadi, ya, itu dapat mengubah uang, ya, misalnya dari 10 juta menjadi 100 juta. Dikarenakan omsetnya naik karena, ya, usaha dia misalnya. Karena sebab dia. Dengan itu dia memiliki kecintaan yang lebih kepada non-muslim. Maka hukumnya adalah dosa besar. Tidak boleh kita memiliki kecintaan terhadap non-muslim, ya, tidak sampai kepada kekufuran, akan tetapi dosa besar dan harus apa namanya itu? Bertobat. Ya. Misalnya kita mempunyai partner bisnis non-muslim, nggak ada masalah. Ya. Nggak ada masalah. Kita bermuamalah kepada mereka nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah kita memberikan loyalitas kecintaan kita kepada mereka. Non-muslim kepada dan muslim itu harus ada hijab, batasan. Ya. Kenapa demikian? Kenapa kok disebut dosa besar? Karena kalau kita sudah cinta kepada mereka, walaupun sebab dunia, nanti lama kelamaan dia akan menarik kita dan akidah kita itu lama-lama akan terasup olehnya.
Pikiran kita yang awalnya kita berakidah Islam murni, lama-lama akan dimasuki dengan akidahnya. Yang awalnya kita sholat 5 waktu menjadi 4 waktu, menjadi 3 waktu, menjadi 2 waktu, 1 waktu gak sholat sama sekali. Mulai dirasukin pikirannya. Kenapa? Kita memiliki kecintaan terhadap dia. Kalau kita sudah cinta terhadap dia, apa yang dia bicarakan, apa yang dia utarakan, apa yang dia omongkan, itu pasti apa? Benar. Awalnya ngomong tentang dunia, nah, akan tetapi lama-lama yang diomongin apa? Akhirat, nyerempet agama, nyerempet ini dan itu, mulai diolah akalnya, mulai masuk subhat, ya. Dan karena cintanya kita kepada dia, awalnya karena dunia, lama-lama apa? Akidah kita apa? Tergadaikan. Oleh sebab itu kata para ulama, ketika kita mencintai kaum non-muslim karena sebab dunia, hukumnya adalah dosa besar. Ya, tidak sampai kekufuran, akan tapi dosa besar. Sampai sini mudah dipahami insyaallah. Ada pertanyaan? Jelas insyaallah ya. Baik. Kita lanjut ke 9. Fadhal Syekh. At-tasi'u man i'taqada anna ba'dhan nasi la yajibu 'alaihi ittiba'un nabiy sallallahu alaihi wasallam wa annahu yas'uhu al-khuruju 'an syari'atihi sallallahu alaihi wasallam kama wasi'a al-qadir al-khuruju 'an syari'ati Musa alaihi salam fa huwa kafirun. Kesembilan, yaitu siapa yang meyakini bahwa sebagian manusia tidak wajib mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia boleh keluar dari syariat beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Khidir keluar dari syariat Musa alaihi salam, maka ia kafir. Baik, barakallahu fiik. Yang ke-9, man i'taqada anna ba'dhan nasi, ya di sini teksnya agak berbeda ya. Dalam kitab saya ini, kitab namanya Al-Ifadatu wal-I'lam, ya ini syarah dari Nawaqid al-Islam karya Syekh Sulaiman Al-Ruhaili rahimahullah, hafizahullah taala. Beliau masih hidup ya, hafizahullah taala. Ya, beliau menyebutkan dalam kitab ini ya, man i'taqada anna ba'dhan nasi, barang siapa yang berkeyakinan bahwasannya sebagian manusia yasa'uhu al-khuruju an syariati Muhammad SAW. Mereka boleh ya, sebagian manusia, barang siapa yang berkeyakinan bahwasannya sebagian manusia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama wasi'a al-Khadir, sebagaimana Khidir, Nabi Khidir. Wasi'ah itu berarti luas, dia boleh keluar atau menyimpang dari ajaran ya Nabi. Di sini beliau menyebutkan kama wasi'al Khadirul khuruja, seperti halnya Khidir, beliau keluar ya dari syariat Nabi Musa alaihi salam. Barang siapa yang berkeyakinan demikian, maka dia telah kafir. Maksudnya bagaimana? Barang siapa yang berkeyakinan bahwasannya ketika seseorang sudah mencapai martabah tertentu. Martabah itu apa? Tingkatan tertentu. Ketika dia sudah mencapai tingkatan tertentu, dia boleh tidak sholat, dia boleh tidak zakat, dia boleh berdosa, maksum. Apa yang dia lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada kewajiban dia tidak kerjakan, maka itu wajar, tidak ada masalah, karena dia sudah mencapai martabat tertentu. Barang siapa yang berkeyakinan demikian, ya, maka dia telah kafir. Ya. Dalilnya adalah yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an." Katakanlah wahai Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya aku adalah Rasulullah, utusan Allah kepada kalian semua. Ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam. Ya, alam itu artinya apa? Untuk manusia dan jin. Ya. Kemudian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah." Bahwasanya setiap nabi itu diutus kepada kaumnya secara khusus. Seperti halnya Nabi Musa alaihi salam diutus kepada Bani Israel, Nabi Isa alaihi salam diutus kepada Bani Israel, ya. Dan nabi-nabi yang lainnya.
Karena Nabi yub'atsu ila qaumihi khassah, bahwasanya setiap nabi itu diutus kepada kaumnya secara khusus. Wa bu'itsu ilan nasi 'ammah, kata Nabi SAW, dan aku pun diutus untuk atau kepada seluruh manusia. Ya, ini menunjukkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW, ya, ketika syariat Nabi SAW itu muncul, maka itu berlaku untuk seluruh manusia, bukan untuk sebagian orang, tetapi seluruh manusia. Bahkan orang Nasrani dan Yahudi pun, ya, itu wajib mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, walaupun misalnya dianggap agama Nasrani ini atau agama Yahudi ini itu tidak pernah diubah. Katakanlah ada yang menganggap bahwasannya, ya, kitab Injil saya ini adalah kitab Injil yang asli, kitab Taurat saya ini adalah kitab Taurat yang asli. Anggaplah demikian. Ketika syariat Nabi Muhammad SAW turun, maka itu menghapus syariat-syariat sebelumnya. Jadi semua yang hidup di dunia ini, ketika datangnya syariat Nabi Muhammad SAW, maka wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu annahu qala walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, ya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, ya. Ya, demi jiwa Muhammad yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidaklah, ya, salah seorang mendengar dariku, ya, dari umat ini, yaitu dari dakwah Nabi Muhammad SAW, Yahudiyun wala Nasrani, baik itu orang Yahudi dan Nasrani, thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi, kemudian dia mati dan dia belum beriman dengan apa yang diturunkan kepadaku, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim. Jadi intinya adalah setiap umat yang hidup setelah datangnya syariat Nabi Muhammad SAW wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW dan tidak boleh keluar. Kalau dia berkeyakinan bolehnya keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, ya, maka dia telah mendustakan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau orang yang mendustakan hadis Nabi Muhammad SAW, maka hukumnya apa, ikhwah? Kafir. Maka hati-hati, ya. Kalau antum cek, ya, banyak sekali, ya, kiai-kiai yang mana mereka itu awalnya mereka masya Allah, ya, bertafakkur, bertahannuts. Apa itu tafakkur? Bertapa. Ya, di Jawa itu banyak khurafatnya. Bertapa, ya, bertapa, kemudian mereka beribadah dalam goa. Ya, kemudian mereka bertafakur, kemudian mereka melakukan amalan-amalan tertentu, sehingga apa? Ketika amalan tersebut sudah dilakukan, mereka mencapai martabat tertentu, tingkatan tertentu. Ketika sudah sampai tingkatan tertentu, mereka mengatakan kepada muridnya, aku telah sampai ke tingkatan A, sehingga apa? Aku tidak wajib sholat, aku tidak wajib menjalankan syariat. Kalaupun aku berbuat dosa, Allah telah mengampuni dosa-dosaku. Maka ketika dia mengatakan demikian, berarti dia telah keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, ya, dan dia berkeyakinan bahwasanya bolehnya dia keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Ketika dia berkeyakinan demikian, maka dia telah apa? Kufur. Maka jangan kita ikuti orang-orang seperti ini. Tidak ada yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada martabat tertentu, tidak ada tingkatan tertentu. Sealim-alimnya seseorang muslim, ketika dia sudah baligh, maka dia wajib menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW, tidak terkecuali. Tidak terkecuali. Semuanya. Justru kalau dia sudah menguasai ilmu agama dan sudah mencapai dan sudah menjadi alim misalnya, tentunya apa? Ketakwaan dia itu makin apa? Makin bagus. Bukan malah membolehkan dirinya untuk melakukan kejelekan. Maka jangan sampai kita ikuti orang-orang seperti ini. Orang-orang seperti ini berusaha apa? Merusak akidah.
merusak keyakinan kita, merusak agama kita. Maka bahaya sekali kalau kita tidak tahu ya tentang masalah-masalah ini. Banyak sekali kaum muslimin yang tertipu. Mereka menganggap bahwasanya sakti, masya Allah, tabarakallah. Ya, bisa ini, bisa itu, bisa terbang, bisa kebal dan lain sebagainya. Karena apa? Karena memiliki amalan-amalan tertentu. Kemudian ketika dia tidak sholat ditanya, Pak Kiai kenapa tidak sholat? Saya sudah sholat di Mekah. Ya, dibohongi orang ini. Ya. Pak Kiai kenapa tidak sholat? Wah, saya sudah sampai ke derajat tertentu. Sholat saya sudah cukup. Ya. Jadi tidak perlu lagi saya sholat. Ya. Kemudian orang ini ngangguk-ngangguk dan semangat untuk sampai martabat atau sampai kepada tingkatan kiai ini. Ketika dia sudah sampai kepada tingkatan kiai ini dan melakukan apa yang kiainya lakukan, dan ini sangat bahaya. Ketika seseorang memiliki akidah seperti ini, maka sungguh dia telah merusak Islamnya. Ketika dia berkeyakinan seperti ini, ya. Kemudian ketika dia berkeyakinan seperti ini dan diingatkan, kemudian dia sudah paham ilmunya, akan tetapi tidak mau rujuk kepada kebenaran, maka dia telah kufur. Maka perlu kita jelaskan, ikhwah. Ya. Dan juga perlu selektif dalam mengambil mengambil ilmu. Ya. Tidak semua orang yang berpenampilan syar'i kita bisa ambil ilmunya. Ya. Antum lihat pakai jubah, pakai peci, sorban, kemudian ustaz, masya Allah, tabarakallah. Tidak. Antum telusuri dari mana dia belajar, bagaimana akidahnya. Ya. Ketika antum sudah telusuri bagaimana dia akidahnya, bagaimana dia belajar dan lain sebagainya, silakan antum menuntut ilmu kepadanya. Kalau tidak demikian, khawatir tertanam di benak-benak kita, di fikiran-fikiran kita, di hati kita itu syubhat-syubhat. Ketika kita tidak bisa melawan syubhat itu, maka maka rusak agama kita, rusak akidah kita. Ya. Ketika kita melakukan kesyirikan, ya. Kemudian kita mati dalam kesyirikan, ya. Antara dua. Yang pertama adalah bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita karena kebodohan kita. Bisa jadi. Bisa jadi Allah tidak mengampuni kita. Ingat, dosa syirik, dosa kufur, Allah tidak akan mengampuni walaupun Allah tidak mengampuni ya setelah kematian. Jadi kalau orang membawa dosa kekufuran, dosa kesyirikan, ketika dia mati di atas kekufuran, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang melakukan syirik. Okelah katakan dia tidak tahu, tapi Allah lebih mengetahui apakah dia tahu atau tidak. Ketika Allah katakan dia sudah tahu, akan tetapi pura-pura tidak tahu dan dosa tidak diampuni, siapa yang bisa mengambil hujjah? Apakah kita bisa berhujjah di hadapan Allah? Tidak. Dan itu kita pegang dosa itu selama-lamanya. Ingat, tidak diampuni, ikhwah. Dosa zina, dosa riba, dosa yang lain itu masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dosa kekufuran, dosa kesyirikan, ketika mati atas dasar dosa tersebut, di atas dosa tersebut, maka itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dampaknya sangat besar. Makanya kita perlu mempelajari akidah agar supaya kita bisa menjaga hati kita, menjaga agama kita agar tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Baik, barakallahu fikum. Sampai sini ada pertanyaan, ikhwah? Insyaallah jelas ya? Ya, labas, tidak ada masalah. Bertanya. Hijrah kan beliau punya syariat sendiri. Insyaallah Nabi Musa pembatal keislaman yang ke-10 ya, yang terakhir, kemudian juga penutup dari muallif rahimahullah, insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Dan insyaallah biidznillah taala insyaallah pertemuan berikutnya kita akan menyelesaikan kitab ya. Dan nanti setelah kita menyelesaikan kitab ini, nanti untuk kitab selanjutnya insyaallah kita akan kabarkan kepada ikhwah semua biidznillah taala. Baik, ada pertanyaan? Mungkin ada kemungkinan ke zaman insyaallah jelas. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita
cukupkan terlebih dahulu kajian kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya. Silakan. Silakan yang bertanya, silakan. Fadhal. Jadi Ustaz mau minta penjelasan lagi tentang maksud dari hadis ini, dan ia boleh keluar dari syariat beliau. Maksudnya ini, sebagaimana Khidir keluar dari syariat Musa alaihissalam. Maksudnya seperti apa? Sebagaimana Khidir keluar dari syariat Musa alaihissalam. Nabi Khidir dalam surat Al-Kahfi, ya. Nabi Khidir ya, itu hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Khidir itu lebih berilmu daripada Nabi Musa. Kalau kita buka surat Al-Kahfi, ya, di situ diceritakan bahwasannya Nabi Khidir alaihissalam, ya, ibaratnya membocorkan perahu, ya, kemudian merobohkan bangunan, ya. Kemudian ya, kalau dilihat dari pandangan mata Nabi Musa alaihissalam, itu adalah perbuatan apa? Kezaliman. Akan tetapi Nabi Khidir alaihissalam mengetahui dari hikmah yang Allah turunkan kepadanya bahwasanya itu bukan kezaliman. Jadi di sini Nabi Musa yang mengikuti Nabi Khidir, keluar dari syariatnya Nabi Musa. Bukan Nabi Khidir yang mengikuti Nabi Musa. Nabi Musa mengikuti Nabi Khidir, ya. Kemudian bukan Nabi Khidir yang mengikuti Nabi Musa. Pada zaman itu yang Rasul siapa? Musa. Yang Rasul adalah Nabi Musa alaihissalam. Ya. Maka orang-orang itu harusnya mengikuti apa yang diperintahkan Nabi Musa, tapi tidak halnya Khidir. Ya. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim dalam surat Al-Kahfi. Ya. Gimana ayatnya, ikhwah? Bentar, saya dalam surah Al-Kahfi, ya. Allah Subhanahu wa taala ceritakan Nabi Musa alaihi salam, ya. Nabi Khidir alaihi salam, ya. Beliau berkata, ya, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ya. Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, wahai Musa, ya, innaka, sesungguhnya engkau lan tastati', engkau tidak akan sanggup, ya, bersabar bersamaku, ya. Yang mana sebelumnya Nabi Musa alaihissalam ceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala lahu Musa, Musa berkata, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Wahai Khidir, bisa enggak aku mengikutimu yang mana engkau mengajariku tentang hikmah atau petunjuk yang Allah berikan kepadamu. Kemudian Nabi Khidir berkata, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wahai Musa, engkau tidak akan bisa sabar sama aku. Ya. Wa kaifa tasbir? Bagaimana engkau bisa sabar ala ma lam tuhit bihi khubr? Terhadap apa-apa yang belum sampai kepadamu dari sebuah kabar. Kemudian Nabi Musa berkata, qala satajiduni insyaallah sabira. Ya, wahai Khidir, engkau akan menemukanku, ya, insyaallah sabiran, sebagai orang yang sabar. Wala a'si laka amra, dan aku tidak akan, ya, menyelisihi perkara yang engkau lakukan, yang engkau perintahkan. Di sini apa? Harusnya Nabi Khidir mengikuti Nabi Musa, tapi ini kembali ke Nabi Musa mengikuti Nabi Khidir. Ya. Kemudian Nabi Khidir berkata, qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai' hatta uhditha laka minhu dzikra. Wahai Musa, ketika engkau mengikutiku, ya, kata Nabi Khidir, fala tas'alni an syai', maka engkau jangan menanyakan sesuatu hal kepadaku. Ikutkah Nabi Musa? Awalnya iya, ikut. Hatta uhditha laka minhu dzikra, sampai aku kabarkan kejadian tersebut kepadamu. Fantalaqa, maka keduanya pergi, ya. Dan ini ceritanya adalah Nabi Musa menjadi murid Nabi Khidir. Padahal yang jadi rasul siapa? Nabi Musa. Ya. Jadi seakan-akan Nabi Khidir
alaihissalam itu memiliki apa? Syariat tersendiri, keluar dari syariat Nabi Musa. Ya. Harusnya Nabi Musa memberikan petunjuk, ini siapa? Nabi Khidir. Hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Ketika keduanya naik ke dalam safinah, ke dalam kapal, kharaqaha. Nabi Khidir itu melubangi apa? Merusak kapalnya. Qala akharaqataha. Nabi Musa berkata, "Wahai Khidir, apakah engkau merusak kapal ini? Litughriqa ahlaha." Dan engkau dapat menenggelamkan orang yang berada dalam kapal. Laqad ji'ta syai'an imra. Sesungguhnya engkau telah datang dengan sesuatu yang mengherankan. Qala alam aqul. Kemudian Nabi Khidir berkata, bukankah aku berkata kepada engkau, innaka lan tastati'a ma'iya sabara, engkau tidak akan sabar bersamaku? Kemudian Nabi Musa meminta maaf. Qala la tu'akhidni. Ya, wahai Khidir, janganlah engkau mencelaku. Bima nasitu, dengan apa yang aku lupai. Artinya aku lupa dengan perkataanku. Wala turhiqani min amri usra. Kemudian fantolaku, kemudian mereka pun berdua jalan kembali. Jadi intinya adalah Nabi Khidir alaihissalam itu mengikuti Nabi Musa alaihissalam mengikuti Nabi Khidir. Harusnya Nabi Khidir yang mengikuti Nabi Musa. Kebalik nih, karena yang Rasul siapa? Nabi Musa. Ya. Kalimullah, Allah berbicara langsung pada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Allah berbicara langsung pada Nabi Musa, maka disebut dengan kalimullah. Wa kallamahu rabbuhu. Qala rabbi arini anzur ilaik, dalam surah Al-A'raf. Ya, Nabi Musa, Allah berkata, qala kallamahu rabbuhu. Rabbnya berkata kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun berkata, qala arini anzur ilaik. Wahai Allah, biarkanlah aku melihatmu. Ya, biarkanlah aku melihatmu. Qala arini anzur ilaik. Kemudian Allah berkata, qala lan tarani. Wahai Musa, engkau tidak akan dapat melihatku. Walakin inzur ilal jabal. Akan tapi engkau lihat gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu tetap pada tempatnya, maka engkau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu. Ketika Rabbnya itu Allah Subhanahu wa taala membuka tabir, menampakkan dirinya, tajalla rabbuhu lil jabal. Kepada siapa? Kepada gunung, bukan kepada Nabi Musa, kepada gunung. Ja'alahu dakka, maka gunung itu bergetar. Fa kharra Musa sa'iqa, maka Musa pun jatuh tersungkur. Falamma afa, ketika Musa terbangun sadar, falamma afaqa qala subhanak, ketika Musa tersadar, dia berkata, subhanak, maha suci engkau wahai Allah. Ya, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul muslimin. Aku telah bertobat kepada engkau wahai Allah, dan aku adalah orang-orang yang berserah diri. Nabi Musa alaihissalam, Allah berbicara langsung kepadanya. Ya, memiliki kemuliaan. Tidak semua nabi berbicara langsung kepada Allah, tapi Nabi Musa berbicara langsung kepada Allah. Akan tapi dalam hal ini Nabi Khidir malah menjadi gurunya Nabi Musa. Harusnya gurunya siapa Nabi Musa? Allah. Betul tidak? Ya. Dari Jibril alaihissalam, Allah menyampaikan kepada Jibril, Jibril menyampaikan kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa pun berkesempatan langsung berbicara tanpa Allah bi ghairi wasithah, tanpa adanya perantara. Kemuliaan apa lagi? Ya. Harusnya Nabi Khidir mengikuti Nabi Musa, akan tetapi di sini tidak. Dan Allah ceritakan itu dalam surat Al-Kahfi. Maka ada sebagian orang, dan juga kenapa? Salah satu sebabnya sebagian orang berdalih dengan Nabi Khidir. Berdalih dengan Nabi Khidir. Bahwasanya Nabi Khidir sudah mencapai martabat tertentu dalam keilmuan sehingga dia boleh melakukan hal sendiri di luar dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Ya seperti kita tadi, Nabi Khidir ibaratnya kita tidak boleh merusak kapal, dia rusak kapal. Ya, tidak boleh merobohkan, membunuh anak, dibunuh anak. Ya. Itu dari syariat Nabi Musa tidak boleh. Tapi dia melanggar, keluar dari syariat Nabi Musa. Sebagian kaum muslimin berdalih bahwasanya Nabi Khidir aja boleh keluar dari syariat Nabi Musa. Masa kita nggak boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad? Kalau sudah sampai dalam martabat tertentu,
Nabi Khidir kan martabatnya udah tinggi. Kalau kita sudah tinggi, kenapa kita nggak boleh? Sehingga apa? Mengambil dalil itu untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, yaitu tadi tidak sholat, tidak zakat, melakukan dosa. Ya, dalilnya apa? Karena sudah martabatnya sudah tinggi, sudah melakukan hal-hal tertentu, ya, sehingga apa? Maksum. Maksum itu apa? Bebas dari perbuatan dosa, bebas dari amalan-amalan yang diwajibkan. Maka ketika orang berkeyakinan demikian, dia telah keluar dari mana? Islam. Paham ya? Insyaallah. Kenapa kok dikatakan sebagaimana Khidir ya keluar dari syariat Nabi Musa alaihi assalam? Ada pertanyaan lagi? Jelas insyaallah. Barakallahu fik. Kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.